Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Oke, jadi di video ini saya bakalan geber 1 jam Genshin Impact di tablet Advanced Tab VX Lite. Karena tool pergamingan di Android 13 stok itu tidak ada, sebagai gantinya saya bacain aja spek singkatnya. Layar ini 2K, prosesor Uni SoC Tiger T618 2GHz, GPU Mali G52, dan di Antutu kemarin saya dapat di 257.000. Terus RAM-nya 6 GB, internal memori 128 GB, tipenya eMMC 5.1, baterai 6000 mAh, Type-C 10 W. Dan buat role test gaming Advanced Tab VX Lite ini, saya pakai WiFi dari HP, tethering, brightness layar manual 50%, background aplikasi kosong kecuali game dan Antutu. Buat update data suhu CPU, baterai, FPS per 20 menit. Oke, jadi ya langsung aja kita buka game Genshin Impact Patch 3.6, kira-kira butuh waktu berapa menit. Dan buat teman-teman yang baru kenal channel ini, geber Genshin 1 jam di channel saya itu ngelakuin rutinitas player Genshin sehari-hari. Mulai dari quest harian, grinding di domain artefak laknat, event Spiral Abyss, eksplorasi map baru sambil battle di world, lawan boss, dan siksa performa di area map yang berat. Jadi tidak main di map lama seperti Mondstadt, muter-muter 10 menit, cuma lawan kroco-kroco, terus bilang, wah lancar banget guys. Menurut saya sebagai player Genshin itu udah ketinggalan ya. Jadi biar ada referensi di YouTube, saya buatin yang paling update di gamenya buat teman-teman yang nyari. Oh ya, ini saya download dari TapTap biar ada referensinya saja. Dan buat FPS saya belum mampu beli kuota dari Perfdog. Buat channel kecil seperti saya itu harga kuotanya mahal. Mending beli gadget buat di-review ke teman-teman. Jadi buat sekarang pakai feeling dulu ya. Yang penting itu experience saya bisa diceritakan ke teman-teman. Ya, saya biasa main Genshin di PC, dan FPS feeling saya itu juga nggak jauh-jauh amat lah. Malah dulu di geber Genshin Infinite, FPS rank Perfdog di akun trial sama tebakan feeling saya itu angkanya sama. Oke, Advanced Tab VX Lite ini butuh waktu 1 menit 36 detik untuk game Genshin Impact-nya siap dimainkan. Pertama untuk grafik sesuai spek saja, saya set lowest 60 fps. Walau di luar shooting ini saya sudah tes di low 45 fps itu masih playable. Oke, ini atas saran dari teman-teman sesama player, tes buka tutup option menu game Genshin Impact-nya. Ini saya tes buat buka tutup pindah-pindah menunya, ini berasa cepet-cepet saja, nggak lemot dan nggak terasa berat. Buka menu Paimon, menu setting, menu gacha, menu event, menu back, menu karakter, semuanya itu aman guys, nggak berasa berat. Seperti biasa, di menit awal saya coba buat ambil misi komisi harian. Di sini saya bawa Al-Haitam, Nilo, Barbara, sama si kecil Lolicon, Loli Arkon. Di awal banget ini buat battle misi harian di World dan jalan-jalan masih playable. Dominan di 35 fps naik turun. Cuma tetap ya, ini kadang ada frame drop seperti di 20-an dan freeze 1-2 detik. Ya masih bisa dimaklumi. Setidaknya belum sampai ganggu gameplay. Ingat ya, ini layarnya 2K, jadi saya rasa beban renderingnya jadi lebih berat. Seandainya bisa turun di HD, bakal lebih ringan. Apalagi Genshin dari awal game berat kan, jadi gambarnya bakal lebih buruk. Masih bisa playable udah bagus lah, nggak ada lag yang fatal sejauh ini. Salah tujuan kalau 2 juta ngarep grafiknya bisa high rata kanan, ini bisa lancar udah bagus.
Oke, setelah misi harian kelar, saya tentu saja minta upah ke Catherine. Terus saya gas ke main co-op di domain anaknya Raiden A. Oh ya, untuk efek co-opnya ini juga on. Di sini saya pakai Ganyu karena efek bonya Ganyu itu cukup banyak efek. Menurut saya gameplaynya ini lancar, kata saya masih bisa dominan di rank 35-45 fps, tapi ya tetap ada drop, cuma nggak ganggu banget, masih bisa diterima lah. Oh ya, ini buat geser-geser di peta Teyvat juga masih aman, nggak lemot dan nggak terasa berat. Cuma untuk catatan ini buat anti-gores-nya berasa keset banget. Jadi kalau beli Advan Tab V8 Lite ini ganti aja pakai tempered glass yang bagus. Maklum anti-gores-nya ini berbahan plastik. Selanjutnya saya bawa party saya jalan-jalan eksplorasi map baru patch 3.6. Di sana saya cuma ngerandom ya, sambil grinding material, ngajak gelut Ermac dan Fatui. Saya spam efek Barbara, Nilo, Naida, barengan itu nggak ada freeze yang ganggu. Lebih banyak lancarnya ketimbang dropnya. This was unwise. I see everything. No light lasts forever. This is the kind of surprise I could sing about. Go, Barbara, go! Let's dance. Oh my baby. Tell my strip. BTW saya mulai tadi baterainya 95% dan setelah 20 menit baterai berkurang 6% jadi 89%. Untuk data CPU 50 derajat Celcius, sementara suhu baterai di 36 derajat Celcius. Saya ngerasa suhu tablet Advan Tab V8 Lite ini masih nggak panas. Yang anget itu bagian di pojokan kanan, sisanya adem-adem saja. Sayangnya karena saya balik posisinya, biar speakernya ini nggak ketutup sama tangan, jadi tangan kiri saya yang kena area suhu paling hangat di tablet ini. Kalau kalian mainnya pakai headset, ini tidak jadi masalah. Oke, next ke 20 menit babak kedua. Ini saya lanjut eksplorasi di map gurun yang baru ya, Tuniki Holo sama Farukasa Oasis. Bener nggak bacanya? Markasnya hewan yang kayak burung itu loh. Saya lupa nama spesiesnya. Pokoknya Saurus sama siapalah itu. Ya ini masih kayak gameplay sebelumnya. Bisa di rank 30-45 fps kalau jelajah santai. Ya sambil eksplorasi kelarin chest sama kelarin puzzle. Friends with the waves. Everyone hold hands. Yeah. BTW saya tukar Barbara sama Bu Faruzan, jadi Al Sumeru Party.
Buat yang nanya gimana grafiknya di mata, apakah pecah? Kata saya memang burik, tapi ini kita main di tablet. Dan kalau jarak mata kita ideal, saya rasa not bad lah. Toh yang penting gameplaynya lancar. 2 juta nyari grafik rata kanan dan detailnya bagus itu, situ mending turu aja. Dan kena efek air di Furukosa ini nggak nge-lag. Terus saya juga eksplorasi di bawah tanah, tempatnya orang-orang Khaenri'ah. Rasanya ini tambah lancar, kayak bisa dominan di 40 fps. Cuma ya ada drop sesekali, masih nggak ganggu. Saya cukup lama ya eksplorasi di map ini, jalan-jalan di map yang terbilang baru dan banyak yang di-render. Setelah puas ngepulang, saya lanjut lawan boss metrik. Buat FPS ini aman, dominan di rank 35 fps naik turun, dan setelah 40 menit, baterai berkurang lagi 7%, jadi 82%. Sementara data suhu CPU 44 derajat Celcius, dan data suhu baterai di 36 derajat Celcius. Next ke 20 menit terakhir, saya ke Pelabuhan Ormos, salah satu area map Genshin yang kata saya mapnya berat. Dan Advantech V8 Lite ini masih playable lah, ada di 30-an fps, ya kadang turun. Setelah dari Pelabuhan Ormos, saya main Spiral Abyss full di lantai 9, berarti sebanyak 6 kali run. BTW ini saya tidak jago rotasi, sekarang saya cuma player asal-asalan, saya udah males mikir tim com atau rotasi, farming artefak setahun aja masih sampah semua. Asal musuhnya mati dan tepat waktu udah cukup bagi saya. Toh primonya juga tetap sama kan? Malah kalau kita itu semakin sepuh di suatu game, itu makin cepet bosen sama gamenya. Oke, party tim satu saya sesat ya, pakai Yanfei, Kuki, Alhaitam, dan Sucrose. Seperti biasa ya, Genshin kalau di domain FPS-nya bisa tinggi. Ini saya keluarin semua skill, nggak ada drop FPS yang parah. Bahkan spam burst ini juga nggak ada yang nge-lag. Ini domain sekitar 35 FPS ke atas. Terus tim 2 saya pakai tim komnya Nilo, ada Nilo pastinya, terus MC Dendro, Naida sama Barbara. Ya sama sih, masih aman dan playable. Setelah spiral saya ke domain artefak. Ini saya udah sebulan ya ngebuild Nilo, nggak jadi-jadi. Isinya malah dapet artefak sampah semua. Oke, di sini saya main co-op full effect player juga nyala, tapi malah pas masuk di world player lain ada jamur sialan, jadi tarung dulu sama player lainnya. Buat FPS ini aman, dominan di 30 FPS kecil. Terus ya, pas di domain aman sih ini, walau tetap ada drop FPS ya.
ke 20, tapi nggak lama naik lagi kok. Bagusnya ini nggak nge-freeze lama, masih playable segini. Di menit-menit akhir, saya stress test di Sumeru City, yang mapnya juga berat. Dan setelah tepat 1 jam, baterai berkurang lagi 6%. Berarti tablet Advan Tab VX Lite ini buat 1 jam Genshin Impact, makan daya kurang lebih 19%. Tergolong hemat ya, apalagi tadi pakai brightness 50%. Sementara suhu CPU di 44 derajat Celcius, dan suhu baterai di 35 derajat Celcius. Oke, sejauh ini suhu tablet Advan Tab VX Lite di geber 1 jam Genshin Impact masih adem dan gameplaynya relevan banget. Frame drop tentu aja ada, tapi nggak sampai nge-freeze lama. Di area yang berat juga masih bisa jalan. Ini saya closing di Academia, yang banyak objek juga masih relevan. Catatan paling di anti gores sama posisi pas ngegame, karena speaker stereonya ada di bawah, jadi kalau mainnya pakai loudspeaker, mending dibalik aja biar nggak ketutup sama tangan. Cuma ya area suhu yang panas tadi bakal kena ke telapak tangan kiri kalian. Paling bagusnya ini suhunya nggak panas banget sih, malah tergolong adem. Apalagi ini tablet, yang sirkulasi panasnya lebih baik ketimbang HP. Oke, jadi sekian dulu geberi 1 jam Genshin Impact di tablet Advan Tab VX Lite. Rekapnya saya taruh aja di slide, sampai jumpa di video berikutnya dan sayonara. Ini masih lancar coy, tapi sepertinya ini kena limit.